Halo semua, ketemu lagi di channel saya Sobat Adventures, channel yang akan membahas berbagai info seputar traveling mulai dari staycation, kuliner, dan juga tempat-tempat wisata yang asik buat dikunjungin. Nah, di video kali ini Sobat Adventures, saya akan melanjutkan liburan ke Turki part 2-nya ya. So, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung mulai aja videonya. Selamat pagi Sobat Adventures. Sebelum saya melanjutkan perjalanan lagi ke kota lain, saya ajak untuk makan pagi dulu ya. Untuk makan paginya kebanyakan berbentuk roti gitu. Selain itu ada salad, keju, dan salami juga. Oke, saatnya saya ajak untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya ya, yaitu kota Kapadokia. Nah, kurang lebih seperti ini nih pemandangan di perjalanannya. Nah, ini adalah salah satu contoh kota kecil yang saya temui di perjalanan. Selebihnya ya tanah pertanian seperti ini. Nah, sebelum makan siang saya ada sempat jajan dulu nih. Ini ada telur dengan sosis, basic aja ya ini. Kemudian yang unik ini nih, yogurt dikasih madu dan dikasih biji ganja. Yap, ganja ya, tapi nggak bikin ketagihan. Lanjut makan siang ya Sobat Adventures. Untuk menu makan siang hari ini seperti biasa ada sup tomat, roti, dan salad. Untuk menu utamanya sendiri itu ada nasi, kentang, dan grilled chicken wings. Untuk rasa makanan enak semua Sobat Adventures, nggak ada komplain. Nah, di perjalanan nih Sobat Adventures, grup kita ada singgah ke satu tempat namanya Karavanserai. Karavanserai itu adalah semacam hotel tempat tinggal para pedagang atau pengembara di zaman Jalur Sutra dulu. Kebetulan Turki waktu itu dilewati jalur sutra yang bermula dari Cina ke Eropa dan Afrika. Pembangunan karavanserai ini digagas oleh sultan yang berkuasa di zaman itu. Boleh dibilang ini adalah karavanserai terbesar yang ada di Turki. Di dalam karavanserai ini terdapat beberapa kamar tidur, lalu juga terdapat masjid dan juga kandang tempat menaruh hewan peliharaan. Kalau ini adalah salah satu contoh kamar tidurnya. Sedangkan ini adalah tempat menaruh hewan. Tempatnya sangat luas sehingga bisa menampung banyak hewan dan juga lumayan sejuk. Akhirnya sampai juga di Hotel Kapadokia Sobat Adventures. Hotel saya ini lumayan unik nih karena dibangun menempel pada bebatuan. Rata-rata hotel di Kapadokia ini dibangun menempel atau berada di dalam bebatuan. Berhubung kita tibanya cukup malam di Kapadokia, jadi langsung makan malam Sobat Adventures. Untuk menu makan hari ini ada sup tomat dan salad. Menu utamanya ada nasi, ayam panggang, dan kentang. Lalu ditutup dengan buah-buahan. Untuk kamarnya juga unik nih Sobat Adventures, walau tidak terlalu luas. Kamarnya antik banget, khas-khas Timur Tengah gitu. Selamat pagi Sobat Adventures. Saatnya makan pagi dulu sebelum menuju ke destinasi wisata selanjutnya. Hari ini destinasi wisatanya ada 3 tempat ya Sobat Adventures. Yang pertama adalah wisata kota bawah tanah. Diciptakannya kota bawah tanah ini tuh alasannya untuk melindungi penduduk kuno zaman dahulu dari berbagai ancaman seperti perang Arab Bizantium, lalu juga untuk melindungi umat Kristen dari Kekaisaran Ottoman dan sebagainya. Oke, setelah selesai destinasi pertama, saatnya pindah ke destinasi kedua ya, yaitu Pigeon Valley atau Lembah Burung Merpati. Memang di sini burung merpatinya itu banyak banget Sobat Adventures. Terus pemandangan dari Lembah Merpati ini juga bagus banget, khas Kapadokia.
Oke, sebelum melanjutkan ke destinasi ketiga, saya makan siang dulu ya Sobat Adventures. Kali ini menu utama makan siangnya itu adalah ayam yang dimasak di dalam pot panas. Seperti biasa, tidak lupa ada sup juga. Untuk makanan seperti biasa enak. Rasa makanan Turki yang rata-rata saya kunjungi itu hampir semuanya memuaskan ya. Oke Sobat Adventures, sampai juga di lokasi ketiga yaitu di Göreme Open Air Museum. Nah, Göreme ini merupakan suatu kawasan bukit bebatuan yang dimana bukit bebatuan itu dibuat menjadi rumah tinggal serta dibuat menjadi gereja juga. Di dalam kawasan Göreme ini setidaknya ada lebih dari 7 gereja yang masih utuh. Gereja-gereja ini dibuat di zaman Bizantium. Dari semua gereja di dalam Göreme, hanya ada satu gereja yang mesti bayar kalau kita ingin masuk. Namanya adalah Dark Church. Berhubung penasaran, jadi saya masuk dan kurang lebih seperti ini pemandangan di dalamnya. Berhubung acara tour hari ini udah selesai nih Sobat Adventures, saya dan teman-teman tour nyempetin untuk melihat pusat kota Kapadokia. Perjalanan dari hotel saya menuju ke pusat kota kurang lebih sekitar 10 menitan. Kurang lebih pemandangan menuju ke pusat kota seperti ini ya Sobat Adventures. Oke, akhirnya sampai juga nih di pusat kotanya. Kurang lebih kayak gini ya pemandangan pusat kotanya. Lumayan lebih ada kehidupan nih di sini. Akhirnya setelah udah puas keliling-keliling kotanya gitu, kita putuskan untuk jajan sedikit cemilan khas Turki yaitu baklava di toko ini. Sumpah baklavanya itu enak Sobat Adventures, nggak terlalu manis, masih oke lah. Kalau Sobat Adventures sedang ada di Kapadokia dan kepengen nyobain baklava, bisa coba mampir ke toko ini ya. Selain baklava, di sini juga banyak menjual makanan-makanan kering dan kacang-kacangan. Lumayan juga loh rasanya. Saatnya makan malam Sobat Adventures. Selamat pagi Sobat Adventures. Akhirnya highlight dari trip ke Turki ini kesampaian juga nih. Yap, naik balon udara ya Sobat Adventures. Untuk naik balon udara ini harus bangun pagi nih. Balon terbang sekitar pukul 5.30 karena mau ngejar sunrise. Jadi kita wajib nih bangun jam 3 subuh. Akhirnya balonnya terbang juga Sobat Adventures. Pagi ini boleh dibilang balon udara lumayan banyak yang terbang ya. Excited banget sih Sobat Adventures, sumpah karena ini tuh udah bucket list saya banget. Oh iya, ngomongin tentang balon udara, harga untuk sekali naik itu kurang lebih di 250 US dollar atau sekitar 3.750.000. Bisa aja lebih murah kalau jalan sendiri tanpa ikut tour karena teman kemarin ada yang pergi tanpa tour dan dapat harga sekitaran 150 US dollar. Lalu Sobat Adventures, balon udara ini sangat tergantung banget pada cuaca. Kejadian balon gak bisa terbang itu hampir kejadian oleh saya karena di hari pertama di Kapadokia balon tuh tidak beroperasi karena cuaca buruk. Untung saja di hari kedua saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terbang. Ini sunrise di Kapadokia dilihat dari balon udara. Bagus banget ya Sobat Adventures. Boleh banget nih Sobat Adventures coba sekali seumur hidup. Akhirnya balon udaranya perlahan mendarat juga nih Sobat Adventures setelah kurang lebih 1 jam di atas langit. Sesampainya di darat, ada ritual yang biasanya dilakukan oleh operator balon udara nih, yaitu minum anggur.
Sebelum melanjutkan perjalanan lagi, mari makan siang dulu. Oke, setelah selesai makan siang, saya tiba di ibu kota negara Turki yaitu Ankara untuk mengunjungi tempat peristirahatan terakhir atau mausoleum Bapak modern Turki yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Nah, ini sedikit informasi mengenai Bapak Atatürk ya. Beliau ini adalah sosok yang mengubah Turki dari zaman kesultanan menjadi negara republik seperti saat ini. Hari ini kebetulan banget bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, sehingga hari ini lumayan penuh banget dengan warga lokal yang ingin berlibur. Nah, makamnya sendiri ada di dalam gedung ini ya Sobat Adventures. Ayo Sobat Adventures, kita masuk ke dalam. Nah, disitulah kuburan tempat Bapak Atatürk disimpan. Sedangkan ini adalah makam Presiden kedua Turki. Nah, yang unik dari mausoleum ini selalu ada proses pergantian prajurit penjaga gitu ya. Oke, setelah kelar dari mausoleum Atatürk dan juga berhubung tidak ada aktivitas tur lagi, saya dan teman-teman grup memutuskan untuk jalan-jalan sekeliling hotel melihat kota Ankara. Menurut saya, kota Ankara ini lumayan cukup modern ya. Banyak sekali gedung pencakar langitnya di sini. Belum lagi jalanan kotanya yang cukup lebar dan besar, jadi tidak ada kemacetan. Sobat Adventures bisa lihat sendiri nih. Untuk taksi juga tidak terlalu mahal menurut saya, persis seperti di Jakarta. Hari ini ditutup dengan makan malam di hotel ya Sobat Adventures. Selamat siang Sobat Adventures. Hari ini saya meninggalkan kota Ankara dan pindah kembali ke kota Istanbul. Nah, hari ini acara tur saya itu adalah mengunjungi satu jalanan yang penuh dengan tempat berbelanja. Nama jalanannya itu adalah Istiqlal Street. Sebelum menuju ke jalanan Istiqlal, kita akan ketemu satu lapangan besar namanya lapangan Taksim atau Taksim Square. Sampai juga nih Sobat Adventures di Istiqlal Street. Istiqlal Street ini adalah jalanan yang penuh akan toko-toko baju, dari baju biasa sampai yang bermerek seperti Mango, Zara, dan lain-lain. Serta berisi banyak tempat makan juga, mulai dari makanan Turki sampai jaringan fast food seperti KFC, McDonald's, dan juga yang lain-lain. Jika Sobat Adventures termasuk salah satu pencinta fashion yang suka belanja di store seperti Zara atau Mango, Sobat Adventures wajib belanja di Turki karena perbedaan harganya yang lumayan banget jika dibandingkan dengan yang di Jakarta. Sebagai perbandingan, jika di Zara atau di Mango Jakarta menjual baju 500 sampai 600 ribu, maka di Turki itu cuma sekitaran 300 sampai 350 ribu. Selain itu, buat pecinta baju-baju murah, di Istiqlal Street ini juga jagonya. Ibu saya termasuk salah satu yang jadi korbannya karena baju-bajunya hanya seharga 45 sampai 65 ribu. Lokasi tempat baju ini sih memang sedikit tersembunyi dan cukup dalam, jadi Sobat Adventures harus teliti mencari. Berhubung Istiqlal Street ini selalu penuh akan warga-warga lokal dan turis, saya sarankan Sobat Adventures untuk sangat hati-hati dalam menjaga barang-barang bawaan ya. Tuh, Sobat Adventures bisa lihat begitu padatnya Istiqlal Street ini. Selamat pagi Sobat Adventures. Hari ini adalah hari full day terakhir saya di Turki sebelum besok sudah kembali ke Indonesia. Hari ini akan ada 2 aktivitas nih Sobat Adventures. Yang pertama adalah menaiki cruise mengelilingi Selat Bosphorus.
Yuk kita langsung naik ke cruise-nya ya Sobat Adventures. Dari cruise ini kita bisa memandangi kota Istanbul baik dari sisi Asia maupun Eropa. Pastikan Sobat Adventures untuk membawa jaket ya karena dingin banget. Oke, setelah selesai Bosphorus cruise-nya, saya lanjut makan siang dulu ya Sobat Adventures. Hari ini makan siangnya lumayan cukup ditunggu-tunggu nih, soalnya hari ini kita akan makan makanan Indonesia. Udah lama banget kan soalnya nggak makan makanan Indo, hampir 10 hari gitu. Menunya sendiri ada telur, kemudian ada ayam goreng, ada soto ayam, ada kue tiaw, ada bakwan goreng, dan yang terakhir ada capcay. Tuh teman-teman di grup langsung pada girang dan lahap banget makannya. Nah buat Sobat Adventures yang mungkin sedang di Istanbul dan kepengen banget makan makanan Indonesia, boleh nih mampir makan di sini ya. Setelah kenyang makan siang, saatnya saya ajak Sobat Adventures untuk mengunjungi satu taman tulip yang menurut saya tuh bagus banget. Nama tempatnya adalah Emirgan Park. Waktu terbaik untuk mengunjungi Emirgan Park ini adalah saat musim semi nih, kurang lebih puncaknya ada di bulan April. Di sini bisa ketemu berbagai warna tulip yang mungkin Sobat Adventures belum pernah lihat sebelumnya. Tamannya sendiri juga cukup besar dengan luas sekitar 470.000 meter persegi. Nah, kebetulan jam terbang saya masih cukup lama nih, yaitu jam 12 malam. Jadinya pihak tur ngajak kita untuk jalan-jalan dulu ke mall yang dekat dengan hotel. Nama mallnya itu adalah Mall of Istanbul atau disebut juga MOI. Oke Sobat Adventures, saya sudah berada di bandara nih. Itu artinya berakhir juga trip saya ke Turki kali ini. Pesawat saya masih sama seperti saat saya pergi ya, yaitu Turkish Airlines. Ini menu makan malam dan pagi saya dalam perjalanan di pesawat kali ini. Oke Sobat Adventures, sekian video trip saya ke Turki kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Oke, see you.